Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau cek motor saya ini sudah tidak nyala selama 1 bulan. Awalnya dulu pas saya pakai keluar malam-malam, kemudian mati. Akhirnya saya bawa ke bengkel yang terdekat. Ternyata katanya businya mati, akhirnya diganti busi nggak bisa juga. Akhirnya karena udah terlalu malam, jam 10, akhirnya saya bawa pulang aja sekalian. Saya cek sendiri besoknya. Akhirnya setelah itu udah malas, akhirnya udah tak biarin aja selama 1 bulan. Tak coba-coba starter awal-awal nggak bisa-bisa. Tak coba cek-cek, nggak bisa juga. Akhirnya tak biarin selama 1 bulan. Akhirnya baru sekarang baru mau ngecek lagi. Baik, kita langsung aja teman-teman, coba kita cek kenapa motor ini tidak bisa nyala. Jadi kita awali dengan pengecekan dari spool. Pada dasarnya kan pengapian semuanya berawal dari spool, baru dialirkan ke komponen lainnya. Kita cek apakah spoolnya masih nyala apa tidak. Kabel yang satunya masih nyala, yang satu lagi masih nyala. Nah, yang dua itu ke kiprok kalau tidak salah. Kalau yang satu, yang dua lagi pulsar. Jadi yang penting yang dua itu yang nyala udah. Berarti spoolnya tidak rusak. Baik, sekarang kita lanjut ke kiprok atau regulator. Nah, dari sini. Jadi teman-teman jangan buru-buru beli. Kemarin waktu saya rusak itu saya mau nebak-nebak apakah CDI-nya, apakah kiproknya, apakah kuilnya. Rencananya saya kalau mau beli CDI, karena saya cek di nggak bisa-bisa nyala. Akhirnya ternyata nggak tahu ini apanya, yang kita cek aja dulu. Pertama kita cek yang ini, yang dari spool, yang putih leres merah. Ternyata nyala, berarti kita sambung dari yang leres putih ini, yang kabel putih leres merah ini, kemudian masuk ke regulator, dialirkan ke sini, ke yang kabel 2 ini, ke kontak sama ke aki. Kita cek apakah dia berfungsi apa tidak ini. Kalau dia, tapi ini akinya masih nyambung, berarti tetap aja ada apinya di sini. Caranya kita cek, betul, nyala. Berarti kita tidak usah cek dari sini, kita cek dari kabel aki aja. Nah, ini teman-teman, kita cek dari kabel aki. Kalau kabel akinya dilepas, dia cuma mendapatkan arus dari regulator tadi. Kalau di sini nanti ada nyala, berarti regulatornya tidak rusak. Jadi dari aki sudah, kemudian berarti ini tidak rusak, berarti masih fungsi ini regulatornya. Ini satu lagi dia ke aki sama ke jalur kontak. Kita tes jalur kontaknya. Jalur kontak kita tes dulu sekarang. Di sebelah sini.
Nyala teman-teman. Di sini di jalur kontak ini nyala ternyata. Berarti arusnya dari regulator nyampe juga ke sini. Berarti tidak ada masalah. Sekarang kita sambung lagi. Dari jalur kontak sudah. Kemudian dari jalur kontak dialirkan ke CDI. Kontaknya kita on-kan dulu. Nah, kita on-kan dulu. Berikutnya kita cek di CDI-nya. Dari CDI-nya, nah ini yang kabel oranye ini dari kontak masuk ke CDI, diolah di CDI, dikeluarkan ke kabel putih laras biru, masuk ke coil, langsung ke busi, dari coil ke busi. Nah kita cek sekarang di sini ada apinya enggak, kontaknya kita sudah on tadi. Ternyata tidak ada ini. Berarti dari kontak ke CDI tidak ada. Tidak nyala. Nah, ini sekarang kita cek ke tombol stop. Sebelum ke kontak, dia ke tombol stop dulu di situ. Kita cek dulu di sana. Sekarang kita cek dari skelar on off, kabel skelar on off yang ada di skelar sebelah kanan ya, ini on off-nya ini. Ini juga sebelum ke CDI, dari kontak ke sini dulu. Dari sini baru ke CDI. Kita cek. Ini kabelnya dari sini nih, nyambung ke sini. Nah, dari sini ini ada dua kabel, ini dari kontak 1 dan 2. Dialirkan ke sini. Kabel oranye ini. Nah, ini dialirkan ke on off. Di sana diputuskan dan disambung melalui skelar on off. Nah, sekarang kita cek. Karena saya pernah ganti ini holder sebelah kanan ini. Ini tidak ori ini. Saya ganti pakai yang tidak ori. Mungkin dia kurang bagus mungkin ya. Nah, sekarang yang 2 nih. Kabel oranye 1 2. Kita cek apakah ada arusnya. Tidak ada. Yang satu lagi ada arusnya. Berarti di sini nyampe arusnya. Di sini ada arusnya, di sini tidak ada. Karena ini yang ngalir ke CDI. Nah, ini yang dari kunci kontak ada. Berarti putusnya di sini. Teman-teman. Sekarang kita coba akalin pakai ini, kita sambung. Yang ini, yang kabel 2 ini kita sambung. Baru kita coba starter. Kayaknya ini penyebabnya nih. Jadi ini sudah saya akalin teman-teman, saya sambung pakai kawat begini. Jadi saya sambung dari soket yang sini, yang ada apinya, ke soket yang sini. Memang diputuskan dari kontak dari skelar sana. Kalau kita mau hidupin, mau matiin, kita putusin dari skelar sana. Sekarang kita tidak usah pakai ini. Langsung aja kita sambungin, pakai kawat dulu kita tes. Udah on. Wah, ternyata bener. Ternyata benar teman-teman. Setelah kita urut,
ternyata yang putus dari on off di sekelar sebelah kanan ini. Ternyata dari sini nih penyakitnya. Dari dulu waktu baru saya mogok di jalan itu sudah kepengen apakah CDA-nya, apakah saya harus beli CDA ataupun kiproknya, begitu regulatornya, antara itu atau spoolnya. Akhirnya hari ini kita sudah cek dari spool, kemudian CDA, kiprok, ternyata masih bagus semua. Nah, jadi ini teman-teman, jangan buru-buru beli sebelum mengecek semuanya dulu. Ini sekarang kita bikin paten aja teman-teman untuk kabel on off yang ke sekelar kanan, kabel on off engine. Kita sambung aja. Tadi kan kita coba pakai kawat cuman untuk ngetes aja apakah memang dari situ apa tidak. Sekarang udah terbukti memang dari tombol on off. Akhirnya sekarang kita putus saja kabelnya. Ini sudah saya putusin. Terus kemudian kita akan sambung biar tidak ada kejadian mati mendadak ataupun mogok di jalan. Karena itu tombolnya udah rusak, itu tombol on off-nya. Kita mulai lagi. Kita mulai aja. Nah, sekarang sudah kita sambung permanen. Langsung kita coba tes. Sekarang tombol ini sudah tidak fungsi lagi. Mau dia kondisi ini posisi off, ini posisi on. Masuk ke dalam posisi off. Kita coba. Sekarang tombolnya sudah tidak fungsi lagi nih, karena kita sudah putusin. Ini penyebabnya mati, tidak bisa hidup mesin tadi. Tadinya ini penyebabnya, sekarang udah tidak fungsi lagi. Ini sekarang kita sudah pasang semua bodi-bodinya teman-teman. Ini saya punya Satria Lumba tahun 2001. Umurnya cukup tua. Waktu saya beli kabelnya sangat-sangat berantakan. Akhirnya saya beliin kabel bodi, kemudian saya pasang. Terus saya beliin juga sekelar kiri kanan, sekelar di stang. Akhirnya ternyata itu dari tombol on off-nya itu ternyata yang bikin motor saya tidak bisa nyala mogok di jalan kemarin. Akhirnya demikian aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe,